apa sih yang dimaksud dengan pneumonia pada anak? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Dok? Pneumonia ini sendiri merupakan suatu infeksi atau peradangan yang terjadi pada jaringan paru dan sekitarnya. Jadi kuncinya sih di jaringan paru ya, kata kuncinya. Sebenarnya untuk infeksi saluran pernapasan lain sih biasanya tidak sampai ke paru. Nah, kalau misalnya pneumonia karena udah sampai ke paru, biasanya manifestasi atau gejala yang akan ditimbulkan dari penyakit ini cenderung lebih berat dibanding infeksi saluran pernapasan lainnya seperti itu. Berbahaya atau tidak, Dok, untuk kesehatan anak itu sendiri? Mungkin saat ini ya kita tidak melihat secara pasti ya bahwa penyakit ini kira-kira berbahaya atau tidak, tapi kan kita kan tidak tahu untuk jangka panjangnya nih, Dok. Jadi jelas penyakit pneumonia ini merupakan salah satu penyakit yang berbahaya karena tadi dia menginfeksi jaringan paru. Kita berbicara data aja ya Mbak Emia. Jadi di tahun 2018 UNICEF sendiri mengatakan bahwa kurang lebih 800 anak meninggal karena pneumonia. Nah, ibaratnya itu dalam waktu setiap 39 detik itu bakal ada satu anak yang meninggal akibat pneumonia itu sendiri. Nah, itu bayangin deh, kita dari tadi awal sampai sekarang berbicara aja itu udah berapa menit. Itu udah banyak banget berarti anak yang meninggal karena pneumonia. Kemudian kita tarik lagi di tahun 2015 juga WHO juga merilis data ada 6 juta anak ya, di dunia meninggal. Seperlimanya atau 20%-nya itu meninggal karena pneumonia ini, atau kurang lebih 1.200.000 anak meninggal karena pneumonia. Nah, jadi pneumonia ini bukan penyakit yang kita anggap remeh ya Mbak ya. Jadi penyakit ini berat loh kayak gitu. Jadi selain itu juga 99% kematian akibat pneumonia ini terjadi di negara berkembang. Contohnya di Indonesia kayak gitu. Makanya kalau kita lihat dari datanya juga di Indonesia sendiri pneumonia selalu masuk 3 besar penyakit penyebab kematian anak. Jadi kita harus aware, harus hati-hati banget sama pneumonia. Penyakit pneumonia ini apakah bisa disembuhkan secara total nih, Dok? Pneumonia itu sendiri dia kan infeksi jaringan paru ya. Ya, untuk disembuhkannya bisa, dalam arti kata dia menyembuhkan gejalanya sampai tidak sesak lagi. Cuman ya kalau misalnya untuk reinfeksi itu bisa terjadi berulang karena misalnya kan penyebabnya banyak nih. Penyebab pneumonia ini bisa dari polusi itu bisa dari asap kendaraan, asap pabrik, ataupun bisa yang paling sering penyebabnya itu asap rokok kayak gitu, asap rokok di rumah kayak gitu. Nah, biasanya nih contoh ayah-ayah misalnya nih merokoknya di luar rumah kayak gitu, pulang ke rumah belum cuci tangan, belum mandi, belum gosok gigi, istilahnya belum bersih-bersih lah ya, ucuk-ucuk tiba-tiba gendong anaknya, ngomong anaknya kayak gitu. Terus 1-2 hari memang belum bergejala, tapi setelah itu ya bisa terjadi infeksi si pneumonia itu sendiri. Penyebab pneumonia apa sih? Ada bakteri, ada virus, ada jamur. Penyebab terseringnya ya tadi bakteri Staphylococcus aureus sama Streptococcus pneumoniae. Ada juga virus, contohnya rhinovirus, RSV, sama yang paling sering yang lagi pandemi ini COVID-19 kayak gitu. Jadi kalau misalnya sembuh saat itu ya bisa, cuman bisa terinfeksi lagi nggak bisa, karena memang untuk patogennya itu ya ada di mana-mana kayak gitu. Ternyata pneumonia pada anak ini juga bisa diobati dan bisa sembuh total. Yang pastinya tentunya kita tetap harus menjaga kesehatan, kemudian juga mungkin minum obat secara teratur ya, Dok ya. Ya benar. Nah, selain itu, Dok, mungkin ada yang lain lagi yang bisa disampaikan terkait tema yang dibahas untuk edisi siang hari ini? Jadi mungkin ke pencegahan aja kali ya untuk anak-anak kita atau balita kita agar tidak terkena pneumonia ini. Jadi dari WHO sudah mencanangkan ada 3 langkah untuk pencegahan pneumonia ini. Yang pertama dari proteksi balita, kemudian yang kedua adalah pencegahan dari pneumonia itu sendiri, yang ketiga tata laksana pneumonia yang tepat. Oke, baiklah kita bahas satu persatu ya Mbak Emi ya. Yang pertama dari proteksi balita dulu. Di sini maksud proteksi itu sendiri kita menyediakan lingkungan yang sehat, baik itu pada diri kita sendiri ataupun bagi balita kita kayak gitu. Mulai yang paling banyak nih yang menyebabkan infeksi pneumonia itu salah satunya adalah tadi yang saya bilang polusi, baik itu asap
kendaraan, asap pabrik, ataupun yang paling banyak tadi asap rokok kayak gitu. Nah, balita atau bayi yang terpapar asap rokok sendiri akan meningkatkan risiko dari terjadinya pneumonia. Nah, coba deh kita bayangkan deh, kita aja yang orang dewasa yang nggak merokok, itu kalau misalnya terkena asap rokok itu terasa tidak nyaman biasanya di hidung, di tenggorokan ataupun di paru kayak gitu. Nah, apalagi si bayi-bayi ini atau balita-balita ini parunya kan belum berkembang kita nih yang dewasa kayak gitu, belum sempurna lah kayak gitu. Nah, tentu akan tidak nyaman bagi mereka kayak gitu. Nah, ingatkan juga pesan saya pada keluarga-keluarga, baik itu keluarga kita sendiri ataupun tetangga lah misalnya ya, untuk kalau misalnya masih merokok nih, om tante semuanya, kalau bisa jangan merokok di dalam rumah kayak gitu, apalagi yang memiliki bayi atau balita kayak gitu. Di luar rumah saja juga tetap ada risikonya. Ingatkan juga misalnya nih asap rokoknya itu masih menempel kemana-mana tadi yang saya bilang ya, misalnya bapaknya merokok di luar rumah, tentu nanti pas masuk rumah asapnya masih menempel nih baik di rambut, di alis, di hidung, di mulut. Nah, tiba-tiba langsung gendong si bayinya, ya tetap kena tadi si asapnya tadi. Jadi kalau misalnya merokok di luar rumah, kalau mau masuk rumah ya minimal harus mandi, harus sampoan, harus gosok gigi, ganti baju. Ataupun misalnya dari berpergian jauh ya tadi tetap harus mandi, gosok gigi, ganti baju kayak gitu. Baik begitu juga ibunya tidak merokok, cuman bapaknya ini merokok, tapi terkena asap juga pastinya kan. Ya tetap ibunya juga harus bersih-bersih sebelum ketemu bayinya. Terus kalau misalnya jangan lupa berikan nutrisi yang baik bagi bayi-bayi kita. Nutrisi yang baik, paling baik apa? ASI eksklusif tentunya. Jadi dengan pemberian ASI eksklusif itu juga dapat meningkatkan, intinya dapat menurunkan risiko pneumonia hingga 20%. Jadi segitu bagusnya si ASI itu tadi Mbak Emi, sama ASI eksklusif kayak gitu. Intinya sih kita terapkan pola hidup sehat lah, dengan mencuci tangan, hindari asap rokok. Terus juga kalau misalnya nih kita mau pegang bayi orang kayak gitu, jangan sembarangan lah istilahnya, soalnya kan kita nggak tahu nih tangan kita bersih atau tidak kayak gitu. Intinya kita kalau misalnya mau pegang bayi harus dalam keadaan bersih. Harapan Anda ke depannya ya tentunya buat masyarakat Kabupaten Kayong Utara terkait tentang penyakit pneumonia pada anak ini, dan pesan-pesannya juga untuk pendengar setia RKU. Silakan dok. Harapan saya sih semoga dengan adanya siaran kita kali ini masyarakat lebih paham ya mengenai gejala-gejala awal dari pneumonia itu sendiri. Semoga kalau misalnya screening atau gejala awalnya lebih tanggap, semakin cepat ditangani, harapannya juga angka kematian pneumonia di seluruh dunia juga akan berkurang kayak gitu, terutama di Indonesia deh kayak gitu, di Kayong Utara lebih khususnya kayak gitu. Terus pesan-pesannya, kalau misalnya jangan takut berobat ya ke baik puskesmas ataupun ke rumah sakit. Kalau misalnya anak udah batuk 3 hari, ada demam segala macam, ya langsung aja deh minimal ke vaskes terdekat, ke puskesmas kayak gitu, biar diperiksa penyebabnya apa kayak gitu. Terus tadi juga terkait dengan antibiotik, kalau bisa antibiotik itu enggak semua penyakit harus perlu antibiotik, makanya perlu ada obat-obat screening khusus, istilahnya harus diperiksa kayak gitu. Enggak semua penyakit yang kita keluhkan itu dapat diselesaikan dengan antibiotik.